Saya menduga ini memang skenario yang memang udah disiapkan jauh-jauh hari. Dan mohon maaf, posisi DPD walaupun kita menolak, ya, ini skenario ini akan goal. Saya selalu melihat Pak Jokowi ketika mengatakan tidak, hasilnya selalu iya. Ketika saya tidak, selalu iya, kan gitu. Tidak impor, hasilnya impor, kan gitu. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan tidak, saya tidak mau diperpanjang, jangan-jangan iya ini, gitu loh. Iya, ini pernyataan diperpanjang gitu. Jadi artinya apa, saya ingin katakan bahwa rakyat Indonesia harus tahu ya bahwa kondisi itu sudah diciptakan. Nah, ini apa yang akan terjadi? Semua partai akan mengiyakan nanti. Udah diperpanjang aja semuanya. Karena semua yang diinginkan rejim, semua yang diinginkan oleh oligarki, tidak ada yang tidak tercapai. Coba tunjukkan sama saya, kepentingan oligarki satu detik ini, sampai detik ini, satu yang belum tercapai. Semuanya tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ibnu Arif dari Forum News Network. Isu soal penundaan pemilu masih terus bergulir dan kemarin di media disebut-sebut adalah salah satu operator untuk menggolkan ini adalah Ketua DPD Lanyala Mataliti. Meskipun kemudian hari ini saya membaca ada penjelasan bahwa Ketua DPD Lanyala Mataliti akan membawa kasus ini ke Dewan Pers. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang bagaimana sih sebenarnya kondisi kebatinan para anggota, para senator atau para anggota DPD ini dengan Ketua Komite 1 ini ya, yang bidang Polkam lah untuk DPD, Senator dari Aceh, Bung Fahrul Razi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pehaba ya, kalau orang Aceh bilangnya pehaba, kan gitu ya. Pehaba ya. Ya, ya. Oke, jadi ini ramai sekali. Sekarang posisinya udah jelas kalau di DPR ya. Posisi partai menolak, posisi mendukung itu kelihatannya sekarang cenderung lebih banyak yang menolak gitu ya. Ini paling yang mendukung baru 3 partai yang sudah menyatakan secara resmi terbuka kepada publik, Golkar, PKB dan PAN. Nah, DPD ini sebenarnya bagaimana? Karena DPD ini tentu saja berbeda dengan partai politik. Ini kan mereka relatif lebih merdeka ya, posisi para anggota DPD ini. Ya, baik. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjawab pertanyaan Bung tadi. Saya ingin tegaskan bahwa DPD secara tegas menolak perpanjangan presiden beserta lembaga-lembaga negara di legislatif ya. Itu di luar dari konstitusi. Artinya sampai 2024 kita akan berakhir masa jabatan. Ketika ada perpanjangan, apakah itu presiden, apakah itu wakil presiden, apakah itu DPR RI, DPD, bahkan DPRD provinsi sampai kabupaten kota, yaitu akan diperpanjang juga, kita secara tegas menolak. Jadi kalau misalkan DPD menyatakan mendukung, ya, ini kan logikanya sangat terbalik dengan apa yang diperjuangkan DPD hari ini. Pertama adalah menolak parlemen threshold, presidential threshold, mohon maaf, ya 20%. Kita bahkan saya juga salah satu penggugat di MK, kemarin diputuskan kalah, ya, ditolak, bukan kalah, ditolak, gitu. 2 hakim mendukung kita, ya berarti masih ada hakim konstitusi yang memiliki nurani, ya, yang sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, kemudian hakim lainnya menolak. Ini menunjukkan bahwa sikap politik DPD jelas, kita menginginkan 0%. Yang kedua, kita juga menolak adanya penundaan pemilu. Kenapa? Karena ini akan menjadi tren yang tidak baik dalam sistem demokrasi kita, dan ini sangat mengkhianati konstitusi, ya. Jelas dalam pasal 7 konstitusi kita menulis bahwa masa jabatan 5 tahun gitu, dan presiden boleh 2 untuk kedua kalinya. Tapi kalau misalkan ditunda, ini kan bertentangan dengan konstitusi. Nah, kemudian persoalan lainnya, DPD selama ini kan tegas mengeluarkan statement-statement ya yang inkonstitusional, ya, karena itu kita anggap akan merusak bangsa kita gitu. Nah, oleh karena itu ketika ada isu yang mengatakan bahwa DPD menjadi aktor di belakang layar terhadap penundaan pemilu, ini kan framing ya, political framing yang dibentuk karena DPD selama ini jelas sebagai sikap-sikapnya itu saya melihat cenderungnya lebih oposisi sebenarnya.
gitu. Karena kita kepentingan daerah, kepentingan rakyat. Di mana apa yang diinginkan rakyat, diinginkan daerah, itu yang kita perjuangkan. Nah, ketika mengatakan kita menyetujui perpanjangan, secara tidak langsung DPD mengkhianati rakyat hari ini, mengkhianati konstitusi, mengkhianati demokrasi Indonesia, dan mengkhianati Pancasila. Kalau DPD mendukung, tapi kenyataannya kita menolak gitu. Nah, ini kan framing, political framing diciptakan, ya salah satunya adalah untuk membunuh karakter assassination terhadap lembaga DPD hari ini yang sebenarnya secara elektabilitas dan kepercayaan publik lebih tinggi DPD dibandingkan, mohon maaf, teman-teman kamar sebelah nih di parlemen. Gitu. Ini menunjukkan bahwa DPD setidaknya jelas memiliki sikap menolak. Nah, bagaimana nih membuat DPD tergiring dengan kepentingan oligarki tadi gitu. Nah, kita buat DPD ini seakan-akan menerima. Nah, setelah dia menerima, dia pasti akan bantah itu, dia akan konfrontatif dengan pernyataan mendukung gitu. Seperti hari ini saya langsung membantah. Nah, ini kan bagian skenario mereka juga. Ujung-ujungnya apa? Pelemahan. Nanti muncul dua faksi di DPD, satu menolak, satu menerima gitu. Nah, ini adalah skenario yang diciptakan dari luar. Tapi saya ingin katakan bahwa kita ini kompak, solid. 136 walaupun ya di paripurna kita sudah menyatakan bahwa DPD akan kembali menggugat dan mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Setelah anggota ya, saya dan Pak Bustami, kemudian ada Pak Tansil Limrung, kemudian ada Faira Idris dan Erwin, kemarin ditolak, ada 5 orang itu dengan 2 gugatan, ya langkah selanjutnya adalah lembaga institusi DPD akan turun untuk melakukan gugatan itu di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sudah dibaca gerakan ini. Nah, bagaimana DPD ini diterjunkan ke dalam sebuah permainan kotor yang memang sudah diciptakan, ya mereka mencoba menggiring seakan-akan kita itu berada di dalam itu gitu. Nah, ini kan framing yang kejam, framing yang jahat ya, dan konspirasi kotor di dalam demokrasi. Jelas saya ingin katakan DPD sampai saat ini konsisten terhadap konstitusi jabatan 5 tahun sampai dengan 2024. Lebih dari itu, ayo kita bertarung gitu. Di dalam pemilu 2024. Apa yang ditakutkan? Apa karena beberapa lembaga riset mengatakan mayoritas partai politik masih di bawah 4%, sehingga mereka mencoba mengiyakan, ya kan? Dan beberapa partai-partai politik berdasarkan hasil polling mengatakan, pertama, persentase mereka di bawah 4%. Itu kan di bawah parlemen PT. Ya, parliamentary threshold ya. Ya, artinya apa? Menunjukkan bahwa kalau dilaksanakan 2024, banyak sekali teman-teman partai politik yang hari ini menguasai parlemen, ya mohon maaf, tinggal tiga partai, sisanya itu terjun bebas. Artinya mati secara konstitusi, mati secara undang-undang. Nah, mereka melihat ketika diperpanjang, mereka diuntungkan memiliki punya waktu untuk melakukan konsolidasi, sosialisasi, dan menjadi bagian dari kompetitor di dalam pemilu selanjutnya di atas 2024, apakah 2027 dilaksanakan. Yang kedua, hasil polling juga mengatakan mereka itu berada elektabilitas masih rendah. Jadi kalau dipaksakan di 2024 ya, belum ada kandidat yang memiliki elektabilitas itu di atas 20 sampai 25%. Semuanya masih rendah. Ujung-ujungnya ya para kandidat ini ya sudah mempersiapkan, oke, sekarang ini masih fasenya, mohon maaf ya, popularitas Pak Jokowi 73%. Kepercayaan publik tinggi sekali. Jadi kalau ingin mereka muncul menggantikan posisi Pak Jokowi itu nggak mungkin. Salah satunya adalah mereka memainkan isu supaya diperpanjang sampai lebih dari 2024 sampai 2027 supaya mereka mempersiapkan elektabilitas masing-masing. Seperti itu. Nah, mereka menumpang melalui popularitas Pak Jokowi tentunya. Seperti itu, Bung, yang saya melihat ya dan menduga. Apa ini ada garansi dari Anda bahwa sikap Anda ini merupakan sikap yang sama semua dari seluruh anggota DPD ini? Ya, kita siap paripurnakan kok. Dalam paripurna mendatang juga kita akan tetapkan bahwa DPD akan akan menyatakan bahwa lembaga yang satu-satunya masih konsisten dan masih mempertahankan konstitusi adalah DPD. Nah, ketika itu diperpanjang, ujung-ujungnya kan akan terjadi wacana yang skenario selanjutnya. Apa itu? Amandemen. Karena untuk memperpanjang secara konstitusi, ya, dilakukan amandemen. Ya. Pasal itu akan dicabut atau diganti dengan boleh menjadi 2 periode, 3 periode, 3 periode dan selanjutnya. Ya seperti Rusia misalkan, seperti Cina misalkan, bisa saja kan dilakukan amandemen terbatas hanya untuk memperpanjang. Ujung-ujungnya ya pemilu kita untuk apa gitu.
Jadi kita itu berada di dalam fase di mana ujian demokrasi kita menuju the fail of state atau kita menjadi negara yang kuat. Ya kalau demokrasi kita diobok-obok, konstitusi kita diobok-obok, Pancasila kita diobok-obok, yang akan terjadi adalah, nah ini kepentingan elit, kepentingan oligarki, dan sangat berbahaya. Dan kita tetap mempertahankan bahwa fase 5 tahun secara demokrasi itu sudah kita sepakati. Gitu. Dari pertama kali parlemen ada di Republik ini, dari pertama kali sistem pemerintahan kita sudah ada di Republik, fase 5 tahun itu kalau diganggu lagi, diperpanjang lagi dan sebagainya, ini sangat berbahaya. Gitu. Artinya kita tetap bertahan sampai 2024 dan tidak ada perpanjangan masa jabatan ya, karena ini kan politik dagang sapi kan. Gitu. Kalau saya ditanya secara pribadi, ya tentunya DPD diuntungkan. Apa itu maksudnya? Ya kita kan 5 tahun dipilih rakyat, gitu. Nah, terus ditambah 3 tahun tanpa fase election, tanpa fase pemilihan. Nah, ini kan kekuasaan yang didapatkan dengan cara merampok, gitu loh. Kekuasaan yang didapat tanpa legitimasi rakyat. Demokrasi tanpa legitimasi, ya kekuasaan tanpa legitimasi, ini kan abuse of power sebenarnya. Gitu. Nah, kita tidak mau itu terjadi ketika kita diperpanjang 3 tahun tanpa melalui mekanisme demokrasi, tanpa ada rule of the game di sini yang disebut dengan pemilu, kemudian diperpanjang fasenya menjadi 3 tahun, kemudian mendapat gaji, tunjangan, dan sebagainya. Artinya kan elit hari ini menikmati dan menari-nari di atas penderitaan rakyat. Dan jelas-jelas kita menghadapi pandemi, kita menghadapi kemiskinan yang sangat luar biasa, dan ini sangat bertentangan dengan hati nurani teman-teman DPD terhadap realita politik yang kita lihat di lapangan. Seperti itu, Bu. Sebagai salah satu pimpinan DPD, kan Anda banyak berkeliling Indonesia ya bersama dengan Ketua DPD Lanyala. Ya. Nah, bagaimana aspirasi masyarakat di daerah-daerah? Karena para pimpinan partai tadi mengklaim mereka menangkap aspirasi yang sama juga dari rakyat untuk menginginkan perpanjangan masa jabatan ini. Loh, sekarang pertanyaannya partai-partai politik ketika turun ke daerah mereka mengunjungi siapa? Mengunjungi partai politik dan konstituen partai masing-masing. Yang namanya partai politik, asal ketua senang kan itu. Asal Bapak senang. Selalu yang diinstruksikan adalah sifatnya top down. Saya datang pada satu daerah, kumpulkan konstituen, kumpulkan pengurus, ya kan, ketua partai, ya kan, atau elit partai menyatakan pernyataan politik dan diiyakan sampai ke basis, sampai ke desa, sampai ke kecamatan, sampai ke kota, kabupaten dan sebagainya gitu. Jadi aspirasi mana yang ditampung? Gitu. Beda kita ketika turun ke daerah, kita bertemu dengan masyarakat yang tidak tersentuh dengan kepentingan partai tertentu gitu. Nah, kita mendengarkan langsung. Yang pertama kita tanyakan, apakah kita setuju adanya presidensial 20%? Semuanya tidak setuju. Mereka minta kalau bisa 0%. Kemudian apakah kita setuju Republik kita ini diamandemen, kemudian diperpanjang masa jabatannya lebih 2024 sampai 2027. Rakyat hari ini nggak setuju karena mereka juga jenuh. Kalau mereka menginginkan hari ini secara jujur, mereka ingin minta dipercepat kalau bisa kepemimpinan hari ini. Gitu. Kalau bisa dilanjutkan dengan mereka-mereka yang memang memiliki kemampuan dan representasi dari masyarakat yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, jadi kita kembali ke sekarang, saya membaca bahwa kemarin memang sempat dinyatakan bahwa Ketua DPD sebagai salah satu aktor. Dan kemudian tapi saya juga agak heran karena sikap Pak Lanyala selama ini cukup keras soal ini. Dan rencananya katanya akan membawa kasus ini ke Dewan Pers. Itu sebenarnya bagaimana sih suasana kebatinan dari Pak Lanyala dalam positioning mengenai perpanjangan penundaan pemilu? Nah, saya tidak melihat sebuah dasar teman-teman media, ya saya nggak sebutkan nama medianya, yang memframing Pak Lanyala mendukung. Artinya tidak ada sebuah fase statement, ya rentetan statement dan juga sikap politik Pak Lanyala yang mengarahkan kepada dukungan partai politik, mendukung perpanjangan. Yang kedua, Pak Lanyala belum ditemukan oleh elit-elit partai yang hari ini berkuasa. Artinya ketika itu fase itu terjadi, bisa saja ketika beliau baru pulang dari istana misalkan, atau baru pulang dari salah satu orang-orang petinggi yang dipercaya oleh istana, utusannya untuk bertemu Lanyala. Atau beliau bertemu dengan ketua-ketua partai yang hari ini menguasai pemerintahan. Logikanya masuk ini, berarti Pak Lanyala setelah bertemu mereka berubah pikiran. Tapi tidak ada proses perjalanan itu. Saya mendampingi Pak Ketua terus ini, beliau ketemu sama masyarakat adat, mereka ketemu sama sultan, beliau bertemu sama sultan kerajaan yang ada di seluruh Nusantara, bertemu dengan ulama-ulama, tidak pernah bertemu dengan elit-elit politik.
Nah, pesan-pesan dari masyarakat jelas hari ini adalah istiqomah terhadap konstitusi. Itu yang selalu dikatakan oleh Pak Lanyala. Kita istiqomah terhadap perjuangan kita gitu. Nah, persoalannya hari ini ketika di framing beliau telah menjadi aktor yang ingin menginginkan perpanjangan. Nah, ini dari mana gitu. Nah, sah-sah saja dia sebagai warga negara dirugikan dengan pemberitaan itu dan melaporkan ke Dewan Pers. Saya apresiasi daripada dilaporkan kepada polisi, ya kan, atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Saya pikir ini kan kedewasaan berdemokrasi beliau ditunjukkan kepada rakyat ketika saya di statement saya itu di framing, statement saya itu dipolitisir, statement saya itu di hiperbola dan sebagainya. Ya akhirnya saya memiliki mekanisme melalui Dewan Pers karena Dewan Pers masih dipercaya menjadi lembaga yang mampu meminimalisir isu ini gitu. Ini kan mohon maaf ya, kalau seorang Fahrul Razi ketua Komite 1 menyatakan mendukung, nothing biasa aja, tapi ketika victimnya gitu, korbannya itu adalah Lanyala disosokkan menjadi tokoh yang berada di belakang layar. Ini kan memang skenario yang memang ditargetkan Lanyala harus muncul. Dan akhirnya beliau bersuara kan dan menyatakan statement akan melaporkan ke Dewan Pers. Saya pikir Dewan Pers juga dengan pemberitaan itu juga harus reaksi, jangan diam saja gitu. Walaupun ya belum ada laporan langsung secara tertulis sampai ke meja Dewan Pers, tapi Dewan Pers ya kita uji juga kali ini. Dewan Pers terlibat di mana nih gitu loh. Di mana itu langkah yang tepat memang. Setiap kali ada sengketa produk jurnalistik itu harus dibawa ke Dewan Pers gitu, dan nanti ada mekanisme hak jawab yang dan bagaimana kemudian Dewan Pers lah akan menguji apakah memang proses jurnalistiknya sudah benar sesuai dengan kode etik dan sebagainya. Nah, tapi sekali lagi gini, saya ingin, karena saya tahu bahwa Anda kemanapun sering mendampingi Pak Ketua, Pak Lanyala Mataliti. Jadi Anda bisa menggaransi bahwa sikap Pak Lanyala itu tegas dalam hal ini ya? Saya mengatakan 1000% Pak Lanyala menolak perpanjangan. Ya. Okay. Kalau tidak ada begini, sekarang gini, ada elit-elit yang datang kepada beliau untuk melobi, udahlah. Ya. Kali ini DPD melalui Pak Lanyala mendukung perpanjangan. Apa kepentingan politiknya? Kepentingan ekonominya apa? Ya kan? Apa yang beliau terima? Tidak ada. Yang kita minta saja dari 20% ke 0%, pemerintah diam. Bahkan elit-elit juga tidak mau bersuara gitu. Nah, hari ini ketika permintaan beliau tidak dipenuhi ya, dari 20% menjadi 0%, bahkan di MK pun kita ditolak ya, bahasa lainnya kita kalah gitu kan. Nah, sekarang tiba-tiba ada elit yang datang untuk merayu beliau supaya kita perpanjang. Kepentingan beliau apa? Mohon maaf ya, saya sudah turun ke Jawa Timur. Elektabilitas beliau ini tinggi. Artinya kalau ada pemilihan 2024, untuk naik DPD pun beliau masih terpilih. Yang kemarin suaranya 2.300.000, saya memprediksikan bisa 3 juta suara beliau saja kalau naik lagi menjadi DPD. Jadi posisi aman beliau sebagai DPD pun itu sudah ada. Jadi tawaran apa lagi? Menteri beliau nggak suka, nggak mau. Tawaran apa yang mau diberikan kepada beliau? Yang ada di mindset beliau adalah perubahan terhadap Republik ini. Untuk bisa merubah itu adalah rebut RI 1. Makanya beliau berkampanye dari 20% menjadi 0% supaya bertarung. Kalah menang itu kembali kepada Allah. Itu yang selalu beliau katakan. Nah, kembali ketika beliau memperjuangkan 0%, ya kan, dan itu sampai sekarang tidak berhasil, ya mekanisme selanjutnya, langkah-langkah yang kita lakukan tetap kita akan menggeruduk kembali Mahkamah Konstitusi. Bukan berarti kita menerima perpanjangan. Gitu. Kalau disuruh pilih, Anda mau pilih duduk di DPD dengan dipilih oleh rakyat atau duduk di DPD ya dengan pemberian hadiah dari kekuasaan atau dari oligarki, pilih mana? Saya akan memilih, rakyat memilih saya karena legitimasi ada, kedaulatan saya ada, dan saya representatif politik yang memang dipilih melalui mekanisme hukum dan aturan yang sudah disepakati dalam konstitusi seperti itu. Ya, jadi dan DPD hari ini ya mohon maaf ya. Beda dengan DPD sebelumnya yang kemarin-kemarin, fasilitas yang diberikan kepada DPD hari ini ya memberikan ruang kepada kita untuk bertemu rakyat itu lebih cepat dan lebih masif gitu. Nah, kemudian juga bagaimana kita bisa mengagregulasikan kepentingan daerah itu lebih memiliki mekanisme yang lebih jelas di bawah kepemimpinannya Pak Lanyala gitu. Jadi artinya tingkat elektabilitas teman-teman DPD, saya nggak ragu mereka mau naik DPD juga kemungkinan akan terpilih gitu. Jadi ketika mereka ditawarkan 2024 mereka dipilih oleh rakyat atau diberikan
hadiah gratis 3 tahun kekuasaan oleh kekuasaan rezim atau dengan oligarki, Anda pilih mana? Ya mohon maaf, kita memilih, kami punya rakyat hari ini yang masih bersuara dan masih militan serta masih fanatis dengan teman-teman di PD untuk dipilih kembali. Seperti itu. Ya, tadi kan Anda menyinggung ada lembaga-lembaga survei yang menyebut kepuasan terhadap presiden sampai 73% dan orang banyak mempertanyakan itu. Kenapa? Karena di mana-mana orang sedang antri minyak goreng sampai berjam-jam, kelangkaan kedelai, sekarang semua harga-harga naik. Nah, bagaimana sih sebenarnya suasana kebatinan masyarakat yang Anda tangkap? Ya, sebenarnya gini, survei itu selalu menggunakan metodologi. Metodologinya harus menggunakan keterwakilan beberapa yang diambil sebagai sampel. Nah, pertanyaannya, sampel-sampel yang diambil itu yang memang berada di dalam posisi keterpurukan atau tidak? Apakah sampel yang diambil itulah mereka-mereka yang antri minyak atau tidak? Atau mereka-mereka yang sudah fine gitu loh, so far so good. Nah, artinya kan rakyat hari ini kan mempertanyakan survei-survei. Ini sebentar lagi akan ada survei kok yang menyatakan bahwa rakyat mendukung perpanjangan presiden dan perpanjangan para elit-elit. Iya. Sudah disiapkan semuanya. Setelah Lanyala ya kan menyatakan bahwa mendukung, kemudian muncul skenario selanjutnya. Sebagian anggota DPD sudah goyang nih, ujung-ujungnya mendukung juga. Nah, kemudian semua partai politik sudah mulai. Nah, ini kan mohon maaf ya, yang menyatakan mendukung itu kan partai-partai politik yang dikeluarkan statementnya oleh ketua partai kan. Sementara yang 4 partai besar itu kan bukan ketua umum yang sampaikan. Paham nggak, Mas? Paham nggak? Jadi artinya saya perlu mendengar nih Bu Mega bicara, Pak Prabowo berbicara, Pak Surya Paloh berbicara. Oke, Pak Surya Paloh. Pak Surya sudah, ya. Ya, Pak Surya menolak gitu kan. Ya. Kemudian P3. Golkar menerima nggak? Menerima, Golkar kan menerima ya. Ya, artinya saya ingin katakan bahwa ini selalu yang mengeluarkan statement itu wakil atau ketua DPP gitu kan. Nah, ini kan sifatnya personal. Jangan-jangan supaya untuk main cantik nih ya, ditunjukkan kepada rakyat ya. Udah kamu aja dulu ngomong. Walaupun dukungan partai sudah ada gitu loh. Jadi saya lebih percaya pernyataan ketua partai. Jadi kita tunggu nih ketua-ketua partai berbicara. Nanti kita akan lihat berapa persen ketua partai yang mendukung. Nah, saya lagi menunggu kebesaran kenegaraan dari Ibu Mega, Pak Prabowo, kemudian juga partai mana lagi yang ketumnya belum menyatakan sikap. Ya, kita P3 tunggu. P3 belum menyatakan. Nah, kita tunggu. Ya. Ini kan yang dikeluarkan ini kan masih ketua-ketua DPP-nya gitu kan. Ketua DPP-nya kan bisa salah kapanpun. Ya. Oke, jadi menurut Anda ini harus terus dikawal terus gitu karena ini belum final gitu ya. Pertarungan usaha untuk menunda pemilu ini masih terus berjalan, gerilya-gerilyanya masih terus berlangsung gitu ya. Saya pikir udah masif ya. Saya menduga ini memang skenario yang memang udah disiapkan jauh-jauh hari. Dan mohon maaf, posisi DPD walaupun kita menolak ya, ini skenario ini akan goal. Saya selalu melihat Pak Jokowi ketika mengatakan tidak, hasilnya selalu iya. Ketika saya tidak, selalu iya kan gitu. Tidak impor, hasilnya impor kan gitu. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan tidak, saya tidak mau diperpanjang, jangan-jangan iya ini gitu loh. Iya, ini pernyataan diperpanjang gitu. Jadi artinya apa, saya ingin katakan bahwa rakyat Indonesia harus tahu ya bahwa kondisi itu sudah diciptakan. Nah, ini apa yang akan terjadi? Semua partai akan mengiyakan nanti. Udah diperpanjang aja semuanya. Karena semua yang diinginkan rejim, semua yang diinginkan oleh oligarki, tidak ada yang tidak tercapai. Coba tunjukkan sama saya, kepentingan oligarki sampai detik ini, satu yang belum tercapai. Semuanya tercapai. Jadi ini kan, apa ya kalau kita sampaikan ini? Sesajen politik. Jadi sudah diberikan kekuasaan, sekarang diminta balik ya, mintanya satu-satu nih, ya kan. Nah, ini kalau nggak diberikan, ya kan, resikonya ya mereka-mereka yang berkuasa. Jadi ini pasti akan diberikan, pasti diperpanjang kok. Iya. Tapi kita sikap DPD menolak ya, walaupun akhirnya kalah. Kita di MK kalah, ya kan. Kemudian juga dalam berjuang memperjuangkan aspirasi equality secara politik antara DPR, DPD dan lembaga lainnya, kita masih rendah dan sebagainya. Kewenangan kita masih lemah. Saya ingin katakan bahwa DPD hari ini menunjukkan kepada rakyat kita berjuang walaupun dalam keadaan yang selalu dikalahkan.
Karena DPD itu tidak dipentingkan oleh oligarki, Ya, gitu. Bisa-bisa ya. dibubarkan di depan oleh oligarki. Karena ini satu lembaga nih resek katanya nih, suka ngatik, suka ganggu, ya suka nolak, ya kan, oposisi selalu gitu. Ya, ya. Seperti itu. Ya, oke. Ya, tapi ingat perjanjian dengan oligarki ini seperti perjanjian dengan setan gitu ya, karena kan ada tumbal. Ya ini kan tumbal ini, jadi akan ada tumbal kalau ini ditolak, ya kan? Coba lihat semua produk-produk politik hari ini yang berkesinggungan dengan kepentingan oligarki. Coba lihat partai yang menolak, akan jadi tumbal kan? Nah ini rakyat harus tahu nih, ini berbicara terhadap tumbal politik kan, sajian politik yang disiapkan. Oke, terima kasih Bung Farul Rozi, ini senator Ya, dari Aceh, sekaligus Ketua Komite 1 DPD RI. Jelas bahwa posisi DPRD firm menolak, posisi DPD RI menolak penundaan pemilu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum ya mohon warahmatullahi dukungannya, kita terus nolak perpanjangan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.